berkat-berkat kelimpahan yang Tuhan siapkan atas hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur adalah kebenaran firman Tuhan sendiri. Dan kami percaya hari ini setiap kami mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Kami mengalami perubahan bukan karena hebatnya kami, tapi karena firman yang sanggup mengubahkan kami. Satu hal yang kami percaya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Kristus. Itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami, diri kami hanya kepada Kristus yang mempunyai kehidupan di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam satu nama yang besar, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Amin. Dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Ya, terus. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang apa? Kerajaan Allah. Jadi Yesus waktu dia bangkit, Ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya kurang lebih selama 40 hari. Dan di ayat-ayat yang lain Alkitab bilang gini, Dia menampakkan dirinya kepada kurang lebih berapa pasang mata? Berapa orang? 5.000. Berapa? 500 orang. Kalau Dia menampakkan diri kepada satu orang, terus satu orang ngomong, kita bisa percaya nggak? Masih kurang percaya. 2 orang percaya nggak? 3 orang percaya nggak? 3 aja sebetulnya kalau di pengadilan udah cukup. Tapi Yesus menampakkan diri kepada berapa? 500 pasang mata, ataupun 500 saksi yang menyaksikan bahwa Dia bangkit dari kematiannya. Oke, terus. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Menantikan apa? Menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Yohanes membaptis dengan air. Saudara-saudara, anak-anak, Bapak Ibu, gereja memiliki beberapa jenis baptisan. Tidak ada masalah dengan hal itu. Ada yang baptis percik, silakan. Ada juga yang baptis pakai bendera, silakan, gitu ya. Ada yang baptis air, silakan. Tapi Alkitab memang menulis Yesus dibaptis dengan air oleh Yohanes. Dan Alkitab mengatakan, Yohanes mengatakan ini yang dikatakannya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Siapa di sini yang percaya bahwa Roh Kudus bekerja? Angkat tangan. Amin. Kalau mau nyontek, takut gak? Udah biasanya jadi gak takut gitu ya. Tapi pertama kali nyontek, dangdut gak? Iya. Karena Roh Kudus memberi peringatan. Diingatkan gak boleh nyontek, kamu itu orang pinter, belajar aja gitu kira-kira. Lalu dilanjutkan lagi. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Itu sampai ayat 9 ya? Baru 8, ayat 9 terus. Sesudah Ia mengatakan demikian, berangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin.
Dia bilang gini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan punya kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dimulai dari mana? Yudea, Samaria, salah saya, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, anak-anak dan kita semua, Roh Kudus itu penting untuk kita, bukan untuk hebat-hebatan ataupun gaya-gayaan, bukan. Ya, ada orang berbahasa roh, silahkan, nggak salah. Tapi ada juga orang yang tidak ngomong bahasa roh secara bahasa kata-kata dalam ibadah, nggak apa-apa juga. Tapi Tuhan bilang gini, waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memiliki kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dengar, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung. Pertanyaannya tadi dari ayat tadi, kira-kira Tuhan kasih Roh Kudusnya kepada kita untuk apa? Untuk bersaksi. Banyak orang bahasa rohnya pintar, tapi nggak pernah bersaksi. Hidupnya nggak benar, dia nggak pernah bersaksi. Ya, tapi kita nggak mau bahas itu banyak. Nanti minggu depan kalau saya disuruh khotbah lagi, saya bahas itu banyak. Ya, yang hari ini kita bahas ayat 9. Dibilang gini, baca lagi ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dalam ayat yang lain, dalam kitab yang lain, ada 2 malaikat yang datang. Ada lagi nggak ayat sebelumnya? Ayat seterusnya. Ada, baca lagi. Ayat 10. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, jadi waktu Yesus terangkat ke langit, ke sorga, mereka liatin itu, karena Yesus sudah melewati awan gitu kan. Terus ngeliatin. Kalau zaman sekarang ada nggak orang yang bisa terbang? Siapa namanya? David. Oh, nggak tahu ya. Copperfield. Dia bisa ngambang gitu ya. Oh, katanya dia udah kayak Yesus. Permasalahannya David Copperfield dia ngambang, dia jatuh lagi. Tapi Yesus dia naik ke surga dan dia nanti akan turun sesuai dengan waktu yang dia tentukan sendiri. Terus baca lagi. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Yesus yang terangkat ke surga, dengar Alkitab yang menulis, nanti dia akan datang dengan cara yang sama seperti waktu dia terangkat ke surga. Saya pernah ke Israel dan pernah ke posisi ke tempat di mana Yesus terangkat ke surga. Menurut sejarah Alkitab, disitulah waktu murid-muridnya melihat dia terangkat ke surga. Tempatnya memang indah, kayak lembah gitu ya. Kita berada di tempat yang tinggi dan di situ murid-muridnya menyaksikan sebab Yesus terangkat di surga di atas bukit Zaitun. Ya, coba ini harus dihafal-hafal nih ya. Oh, Yesus terangkat di surga di bukit Zaitun, gitu. Dan nanti dia akan datang dengan cara yang sama seperti waktu dia terangkat ke surga. Dan coba bayangkan gini, nanti kita yang percaya kepadanya, waktu dia datang, waktu Yesus datang untuk yang kedua kalinya, kita semua orang yang percaya menyaksikan kedatangannya. Wih, kayaknya agak berat pembahasan hari ini. Percaya atau nggak percaya nih? Halo? Percaya nggak? Percaya. Dulu saya waktu masih sekolah minggu, ada lagu gini, Yesus itulah satu-satunya apa katanya? Penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
Dia itu berjanji. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya ya. Nah jadi nanti ada waktunya Yesus akan datang kembali untuk mengangkat kita orang percaya, baik yang masih hidup dengan tubuh jasmani maupun yang sudah mati di kuburan atau yang mati di tempat nggak tahu di mana. Tapi satu hari Dia yang berjanji Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti waktu Dia terangkat ke sorga. Amin. Oke. Jadi saya mau jelaskan beberapa hal. Yang pertama, baca di sini. Kenapa Yesus naik ke sorga? Mau baca? Menunjukkan bahwa Ia adalah Allah, Sang Pencipta. Iya. Yang pertama, Yesus naik ke sorga itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah Sang Pencipta. Semua percaya bahwa Yesus adalah Allah Sang Pencipta? Amin. Amin. Tapi kan orang bilang gini, kok Tuhan menciptakan dunia ini tapi lahir, gitu ya? Tapi kok Tuhan yang ciptakan dunia lahirnya di kandang domba? Coba, ada nggak yang bisa jawab kira-kira? Kenapa sih kalian percaya bahwa Dia itu memang Tuhan? Karena Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Wih, angkat tangan dulu baru jawab. Iya. Karena Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Coba satu orang dulu. Harus ketemu ayatnya. Ada ayatnya? Satu orang baca. Yohanes pasal 17 ayat 4 sampai 5. Satu orang baca. Oh, kamu ya? Kamu kan pendeta kan? Kok jadi satu orang baca saya bilang. Ini harus direkam nih ya, dia lagi belajar berkhotbah gitu ya. Kalau di tempat kita beginilah, diajarin berkhotbah supaya pintar nanti waktu pulang. Jangan cuma taunya dengar-dengar terus hilang, nggak tahu apa-apa. Ayat 4 sampai 5. Yohanes 17 ayat 4 sampai 5. Apa katanya? Aku mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk lakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, saya baca pelan-pelan ya. Ini kan masih belajar jadi pendeta ya. Saya pendeta aslinya ya. Jadi masih agak bingung-bingung bacanya. Dengar. Dibilang Yesus ngomong gini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Siapa yang dipermuliakan? Bapa di sorga. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kenapa Yesus harus kembali ke sorga? Yang pertama tadi karena memang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah sejak semula dikatakan. Nah, tetapi ada alasan berikutnya. Kenapa Yesus harus kembali ke sorga? Dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Contoh gini, kalau kita dikasih tugas pekerjaan, begitu pekerjaannya selesai, ini dari rumah misalnya, kamu pergi ya ke sini ya, misalnya siapa namanya? Kamu siapa namanya? Ben Hana atau Ben apa? Ben Christopher, keren namanya. Ben, kata mama gini sama Ben, kamu pergi ke pasar ya, beli ini, beli cabai, beli bawang, beli ikan, daging babi gitu ya, daging babi 20 kg gitu ya, untuk kita makan dalam 2 hari gitu ya. Terus beli ini semua ditulisin sama mamanya. Pertanyaan saya, setelah Ben pergi ke pasar, dia selesai beli semua, dia tetap tinggal di pasar atau balik? Dibalik dong, betul ya? Karena pekerjaannya sudah selesai. Terus dia bilang gini sama mamanya, Ma itu barang-barangnya udah ada semua, terserah mama mau ngambil kapan, gue pergi aja deh kemana. Nggak bisa begitu. Begitu tugasnya selesai, dia harus ke Yesus juga demikian. Kenapa dia harus terangkat ke sorga? Karena tugasnya sudah selesai. Ada ayat yang bilang begini,
makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Kayaknya kurang baca Alkitab ini anak-anak semuanya udah ya. Pekerjaannya. Kelamaan ini sih ya online. Ya jadinya semuanya udah malas baca Alkitab, cuma laporannya udah baca, tapi nggak baca, gitu ya. Betul atau betul? Iya betul ya. Yang cowok yang jawab betul. Nah, berkaitan tadi dengan pertanyaan saya dan dijawab oleh siapa tadi? Wendy. Kenapa Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah? Ayat ini bilang gini. Ayat yang berikutnya, ayat 5 baca. Oleh sebab itu, ya Bapa, apa katanya? Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Jadi kalau ada orang di luar sana yang gak percaya bahwa dia itu Tuhan dan Allah, itu urusan mereka. Tapi kita orang Kristen, kita harus percaya. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengatakannya, sebelum dunia ini ada, aku itu sudah dipermuliakan dengan Bapa di sorga. Amin. Ya, harus berani jawab kalau orang bilang gini, kok Tuhanmu dilahirkan? Mana ada Tuhan lain, apalagi lahirnya di kandang domba. Tuhan apa begitu? Biasanya kan yang namanya raja-raja itu lahirnya di mana? Di tata istana. Di istana. Ya, ya betul juga sih, ada tahtanya. Ya. Yang namanya raja biasanya lahir di mana? Istana. Tapi ini gini, kok raja kita lahirnya di dunia ini di kandang domba? Tetapi gini, dengar baik-baik anak-anak. Kenapa dia harus melakukan itu di kandang domba? Dia lahir di kandang domba karena dia mengasihi kita semua. Amin. Ya, karena dia sayang sama Melodi. Bagaimana Melodi? Angkat tangan dulu Melodi. Ada 2 Melodi. Oh, tinggal 1, yang 1 udah pergi ya. Udah tidak bermelodi lagi dengan kita. Ya. Kemudian Alkitab juga berkata dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, apa katanya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Kristo kalau dalam bahasa aslinya. Firman itu adalah Kristo, Yesus katanya gitu. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, dunia ini ada, Yesus itu udah ada. Tapi pertanyaannya gini, kenapa dia harus disalibkan? Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus lahir di kandang domba? Kenapa? Oh itu dia, Yohanes 3 ayat 6. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah merelakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Kenapa dia lahir di kandang domba? Ya karena dia sayang sama kita semua. Karena dia sayang sama Melodi. Siapa lagi nih tadi? Ben. Siapa lagi namamu? Hah? Harry. Edmond. Coba bilang gini, Yesus lahir di kandang domba gara-gara lu, bilang. Dia harusnya di sorga, bilang. Tapi gara-gara lu, bilang kiri kanan. Gara-gara lu. Ya, balik. Tetapi semua itu, ya dengar. Semuanya itu harus terjadi. Dan Yesus itu terangkat ke sorga, menunjukkan bahwa ia adalah Allah Sang Pencipta. Itu yang pertama. Dia harus kembali ke sorga karena tahtanya ada di sorga. Tahta. Hal yang kedua, kenapa dia harus terangkat kembali ke sorga? Menunjukkan bahwa Yesus
telah selesai melakukan misinya, yaitu menebus dosa umat manusia. Ya, menunjukkan bahwa Yesus telah menyelesaikan misinya, dan satu-satunya misinya adalah menebus dosa umat manusia. Menebus dosa siapa? Saya dan kita semua. Bilang lagi sama teman-teman, dosa lu, bilang. Yang di situ nggak ngomong bilang gara-gara lu, ya. Dosa-dosa kita yang ditebus. Nah, satu orang baca bos, ya bos. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 14. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 14. Ben Christopher ya. Oke, baca. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Gak ada yang ngomong-ngomong. Lihat sini. Ibrani 10 12 sampai 14 ya. Kalau mau nanya ke saya. Oke? Ya. Karena dosa Adam, semua kita berdosa. Karena Yesus yang suci dikorbankan di kayu salib, yang kudus, suci, mulia dikorbankan di kayu salib, kita yang berdosa dikuduskan. Nah, gara-gara lu Adam mau nyalain Adam sekarang. Ini gak ngomong gara-gara lu Adam katanya. Ya, gara-gara manusia Adam. Tapi nggak usah takut, ini ada Adam di sini. Berarti gara-gara lu ini Adam. Gak. Oke, balik. Dengar. Tapi Yesus yang ada sejak semula, dengar. Yang ada sejak semula, yang bersama-sama dipermuliakan bersama-sama dengan Bapa tadi. Dengar. Gak ada yang ngobrol lagi. Dengar. Dibilang gini, Adam membuat kita jadi berdosa. Tapi Yesus datang, dia disalibkan, dia bangkit dari kematian, membuat kita semua dibenarkan, disucikan dan dikuduskan. Jadi Yesus itu bertanggung jawab. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Nah, dalam Mazmur pasal 110 ayat 1, coba baca lagi. Bahwa dia sudah melakukan misi penebusan dosa untuk umat manusia. Mazmur pasal 110 ayat 1. Baca. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku. Duduklah di sebelah kananku sampai membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Amin. Jadi Alkitab mencatat Mazmur Daud, demikianlah Tuhan kepada Tuanku. Ya, firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Yesus itu sudah ada sejak sebelum dunia ini diciptakan. Nah, saya akan sedikit membahas mengenai peta zaman supaya anak-anak agak ngerti. Ya, sebelum saya harus lihat sedikit ya. Ya, kalau dalam ajaran Alkitab anak-anak kita harus ngerti nih ya, supaya ini clear kita ya. Kalau orang secara sains, secara ilmu dengar bahwa dunia ini katanya berapa tahun udah umur dunia ini? 2 triliun tahun. Ada yang bilang jutaan tahun. Dengar. Tetapi kita yang percaya kepada Alkitab, dengar. Dunia ini umurnya berapa tahun? 6.000 tahun. Ya. Nanti masuk tahun ke-7, masuk ke tahun Sabat namanya. Waktu Allah menciptakan dunia ini, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, lalu hari Sabat.
Nah, peta zaman di dalam Alkitab juga berkata begitu. 2000 tahun pertama, lalu 2000 tahun kedua, 2000 tahun sejak zaman Yesus. Itulah zaman kita hari ini. Zaman di mana pekerjaan Roh Kudus yang akan bekerja. Nah, tapi banyak orang nggak tahu ini. Dan saya pikir gini ya, saya ngasih tahu ke anak-anak di sini, ini bukan pelajaran yang sulit hari-hari ini. Karena ini ada juga di internet, gitu ya. Kalian bisa belajar. Kalau ini dipindahkan dulu, siapa yang berisik dari sini? Ya, kamu pindah ke mana? Jangan ke toilet ya, di sini aja. Dekat sama kepala sekolah di sini. Oh iya, ya diam aja yang lain ya. Nah, jadi ini masa pencurahan Roh Kudus dan ini tahun-tahun akhir. Banyak orang percaya menafsirkan bahwa Yesus tidak lama lagi akan segera datang. Tapi masalah masa dan waktunya, memang nggak ada satu orang pun manusia yang tahu. Bahkan waktu Yesus di dunia ini, murid-muridnya nanya sama dia, kapan kamu mau datang lagi Tuhan? Tuhan Yesus bilang apa? Aku sendiri pun tidak tahu. Kenapa dia bilang nggak tahu? Karena dari sisi kemanusiaannya, memang dia nggak tahu. Tapi dari sisi keilahiannya, Yesus tahu. Nah jadi, dalam banyak penafsiran, tidak lama lagi Yesus sudah datang. Umurnya Yesus di dunia ini berapa tahun? Dia mulai melayani berapa tahun? 30. Sejak usia 30 tahun dia mulai melayani. Dia bersama murid-muridnya berapa? 3,5 tahun. Sekarang tahun 2022. Yesus terangkat ke surga tahun 33 kurang lebih kira-kira dari penafsiran peta zaman. Berarti kapan kira-kira Yesus datang ke dunia ini? Kalau dari peta zaman. Oh, kita ngitung-hitung ya. Artinya gini, anak-anak, nggak lama lagi Tuhan mau datang. Iya, kamu jangan waduh-waduh. Makanya belajar sungguh-sungguh. Hidupmu harus berguna karena Tuhan udah mau datang. Nah, kenapa? Katanya emang udah katanya kalau Tuhan datang lagi jadi bencana. Tidak ada bencana di dunia ini. Kalau Tuhan datang, ini kan jadi pertanyaan. Bukan ya, tanda-tandanya begitu. Ada bencana di sana sini, ada perang di sana sini. Alkitab ada dalam kitab Wahyu, nanti dibaca. Ya, ada perang. Sekarang kan makin banyak perang ya. Di sana sini terjadi perang. Tahun 90 ada perang Iran-Irak waktu itu. Waktu Irak menginvasi Iran. Kita juga berpikir itu udah mau dekat nih, udah mau kiamat. Tapi bukan perang yang begitu. Nanti sebelum Tuhan datang ada namanya perang Armageddon. Ya, jadi nanti belajar. Cuma saya nggak mau bahas itu sekarang ya. Panjang tuh ya, perang Armageddon, perang besar-besaran di dunia ini. Ya memang betul, tapi bukan Tuhan yang bikin perang, bukan. Tuhan itu nggak mau ada perang, tapi memang harus terjadi itu supaya Dia nanti datang dan Dia menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi jawab itu saja. Nah, jadi Yesus naik ke surga menunjukkan bahwa yang kedua tadi apa? Ada yang masih ingat? Dia sudah selesai melakukan tugasnya, yaitu menebus dosa manusia. Dan yang terakhir, Yesus harus naik ke surga menunjukkan dimulainya zaman Roh Kudus, membangun umat Tuhan, yaitu tubuh Kristus. Amin. Sekarang zaman Roh Kudus. Siapa? Tadi kan saya sudah tanya di awal, siapa yang percaya dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu siapa sih menurut kalian? Tuhan, penghibur, penolong, apa lagi? Hah? Dunia. Apa sih? Dunia semua orang. Dunia semua orang. Ya salah, kalau itu saya nggak ngerti juga kayak ngomongnya. Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus sendiri. Amin. Oh jangan gini, saya kasih tahu ya. Dia adalah pribadi Kristus sendiri. Makanya dalam Yohanes pasal yang ke-14 dia bilang, aku memang pergi ke rumah Bapa, tapi aku akan memberikan penolong yang lain kepada. Jadi kalau ada orang Kristen gak percaya dengan Roh Kudus, makanya hidupnya gak pernah ditolong-tolong, gak pernah tertolong, karena melakukan kehendaknya sendiri.
Ya, jadi kita harus mengandalkan hidup kita, memberikan hidup kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Coba lagi baca nih di sebentar ya. Coba baca dalam Kejadian dulu deh, pasal yang pertama ayat 26. Nah, supaya kita tahu juga bahwa Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman penciptaan. Kejadian 1:26. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas bulu bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Nah, Alkitab bilang apa? Baiklah, apa katanya? Kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baiklah kita, katanya gitu. Kalau dia pribadinya hanya satu, dia nggak bilang baiklah kita. Dia cuma ngomong, ya udah saya mau nyiptain. Tapi Alkitab menuliskan ini yang tadi berkaitan dengan Yohanes 17 ayat 5 tadi, bahwa dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini diciptakan. Makanya dibilang tadi di sini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita itu maksudnya apa? Karakter kita, cara hidup kita, perbuatan-perbuatan kita. Banyak orang hidupnya nggak serupa dengan cara hidupnya Yesus. Nakal, suka mencuri, suka membunuh, menghina orang. Yesus itu nggak lakukan itu. Amin. Nyontek. Yesus kira-kira sekolah nggak sih menurut kalian? Hah? Sekolah nggak sih? Sekolah. Yesus itu sejak umur 1 sampai 7 tahun, 12 tahun ada ceritanya di Alkitab. Bagaimana orang tuanya bawa dia ke bait Allah, bawa kembali ke Yerusalem untuk pendaftaran namanya gitu kan. Setelah umur 12 tahun sampai 30 tahun nggak kedengaran lagi ceritanya. Menurut buku-buku Talmud, ya, buku Talmud itu sejarah Israel, buku-buku sejarah Israel, dengan Yesus itu gelarnya bukan cuma sarjana, tapi dia doktor. Jadi kita juga harus belajar benar-benar bagus-bagus. Setelah dia jadi doktor, baru dia mulai dirilis untuk melayani oleh Bapa di sorga. Terus kita belajarnya malas-malas, udah lulus SMA juga udah bagus, nggak bisa. Ya paling nggak di zaman sekarang ini ya kita sarjana lah, betul. Ya, ada yang cita-citanya gini, tapi boleh juga. Tapi ada juga di zaman ini kan banyak perubahan terjadi. Nggak harus gelarnya, tapi harus pintar, rajin belajar. Nah, jadi Yesus menyelesaikan semuanya, gitu. Dan waktu Yesus naik ke surga, ini menunjukkan bahwa ini adalah zaman untuk Roh Kudus bekerja. Jadi saya berdoa hari ini, anak-anak, kalau engkau berdoa, ya memang mintalah pertolongan dari Roh Kudus, karena Yesus sendiri yang berkata, aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Makanya kalau kita berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya mau amin semua. Oh iya, tak apa-apa ya. Jadi saya berharap berdoa hari ini anak-anak mengerti ini. Yesus datang ke dunia ini dan dia harus terangkat ke surga. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar Allah. Yang kedua, bahwa dia sudah menyelesaikan tugas dia diutus ke dunia ini, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Dan yang terakhir, menunjukkan zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Dan ingat baik-baik, Yesus yang sama terangkat ke surga, nanti dia akan datang kembali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Yuk, tundukkan kepalanya depan Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang luar biasa, Ben Christopher.
Tundukkan kepala, kita mau berdoa.